Ibu, Mian-Mian bisa makan sendiri. Mian-Mian pintar sekali. Lihat apa? Belum pernah lihat gadis cantik makan. Nyonya, kantor cabang luar negeri sedang bermasalah. Anda harus terbang ke sana. Bagaimana dengan jadwal hari ini? Kapan bisa pergi? Tunda saja dulu. Mian-Mian baru saja mengalami trauma. Aku ingin temani beberapa hari lagi. Mana kelihatan seperti orang trauma. Bukan urusan kalian. Ayo, makan yang ini. Sungguh menggemaskan. Nyonya, penanggung jawab luar negeri bilang Anda harus datang sendiri. Kalau tidak, saham perusahaan bisa anjlok. Ibu, pergilah. Mian-Mian bisa jaga diri sendiri. Ibu beruntung sekali ya. Punya anak semanis Mian-Mian. Ibu janji padamu, pasti akan pulang cepat. Pak Mani, Bibi Chan, dan kalian berenam yang jadi kakaknya. Jaga Mian-Mian dengan baik. Kalau Mian-Mian sampai terluka lagi, jangan salahkan aku tidak kenal ampun. Baik. Mian-Mian, jangan macam-macam dengan tetangga sebelah Songxie itu. Jangan pergi ke sebelah mencarinya, ya? Mian-Mian ingat. Tentang kesempatan mereka untuk menyerang sudah tiba. Aku mau makan. Aku mau makan. Aku mau makan. Aku mau makan. Aku lapar. Pukul 5 pagi begini ribut seperti orang gila. Aku mau makan. Aku lapar. Nona Mian-Mian, kau ada perlu apa? Mian-Mian lapar. Mau makan. Mian, jangan pukul lagi, ya? Tidak sopan. Tapi Mian-Mian lapar. Kalau bayi lapar, ya harus makan. Baru jam 5. Lapar apanya? Kau sengaja menyusahkan kami, kan? Benar sekali. Aku memang sengaja menyusahkan kalian. Di kehidupan lalu saat ibuku tidak ada di rumah, kalian sengaja tidak memberiku makan. Hari ini, aku Xia Ximian akan berjuang sendiri untuk makan sampai kenyang. Aku mau makan. Aku mau makan. Mau makan. Berisik sekali. Jangan dipukul lagi. Mau makan. Mian-Mian lapar. Mian-Mian lapar. Aku mau makan. Aku mau makan. Apa di sini juga ada CCTV? Begini saja. Biar ku buatkan sarapan untukmu, oke? Kalian bisa kembali istirahat. Ayo. Aku buatkan makanan untukmu. Kau ini babi ya? Makannya banyak sekali. Tadi dia tersenyum sambil menghina aku ya? Makan, cepat makan. Dasar. Berani-beraninya ternyata memang menghina aku. Makan. Bau. Ya ampun, piyama edisi terbatas yang baru ku beli. Setiap ibuku tidak di rumah, kau diam-diam pakai baju ibuku. Sekarang bajunya kotik. Lihat saja bagaimana kau akan jelaskan. Ibu memiliki buku. Ada apa, Bibi Chan? Sepertinya kami terlalu memanjakanmu. Minta maaf pada Bibi Chan. Minta maaf dalam mimpimu. Kau ini, Mian-Mian tidak salah. Tidak perlu minta maaf. hari ini kau harus diberi pelajaran. Tuan muda. Tidak apa-apa. Nyawaku yang hina ini tidak seberharga Nona. Ini penghinaan kecil, bukan masalah besar. Terus bilang nyawa hina. Seolah-olah keluarga kami menindasmu. Coba tanya di sekitar sini, di area ini. Selain keluarga Song yang kata ibuku jangan diganggu, keluarga mana lagi yang memberi gaji lebih tinggi? Bibi Chan, biar ku bantu untuk ganti baju dulu. Nanti aku kembali untuk membereskanmu. Ayo. Ibu, kau benar-benar membesarkan anak yang hebat ya. Dia sama sekali tidak peduli dengan perut anak kecil yang masih kelaparan ini. Ibu tidak apa-apa. Sakit tidak? Ibu tidak apa-apa. Asal kau dan para tuan muda baik-baik saja. Ibu bisa menahan apapun. Hanya saja, kalau Nyonya sampai menemukan baju ini, ibu pasti mati. Karena jalan kecil Xia Ximian. Dulu dia membuatku diusir dari rumah. Sekarang dia mengotori baju bibirku. Kali ini, aku tidak akan melepaskannya. Menurut ibu, kalau kita tidak segera melakukan sesuatu, ibu khawatir. Cepat atau lambat kita akan diusir dari rumah. Aku tidak masalah jika diusir dari rumah. Tapi semua kakakku adalah orang baik. Mereka tidak boleh diusir dari rumah. Apapun yang kau lakukan, kakak kamu akan selalu mendukungmu.
Di hati kami, kaulah adik perempuan kami. Xia Xingmian tidak akan pernah jadi bagian keluarga. Benar sekali. Sekarang ibu sedang pergi. Dia cuma anak kecil yang bicaranya belum jelas. Bagaimana cara memberinya pelajaran? Itu terserah kita. Benar. Beri dia pelajaran. Kalau jalan Xiaqing itu dan anak haramnya mati, bukankah seluruh keluarga Xia akan jadi milikku? Memang benar-benar sekumpulan orang tak tahu terima kasih. Tapi sekecil ini juga bukan orang yang bisa ditindas. Hei, Mian. Aduh, aku kaget setelah mati. Kau sedang apa? Lagi main sama kakak. Kakak. Mana Yao? Dia sudah diusir oleh Nyonya. Aku sedang mengerjakan PR. Sebenarnya kalian mau apa? Ada suara kakak di dalam. Mian, jangan bicara sembarangan. Nyonya baru saja mengusir Xia Yao. Kalau ada orang yang menyembunyikan Xia Yao, itu tidak menghargai Nyonya. Mana mungkin? Mian, kalau kau sembarangan lagi, aku akan... Ada di dalam. Kau apa? Di rumah ini, Mian tetap yang paling penting. Tuan Muda, tolong minggir. Paman Li, silakan masuk. Coba lihat, siapa sebenarnya yang bicara sembarangan? Xiao Yoyong itu cepat sekali bersembunyi. Bibi Chen, kenapa tidak menyiapkan sarapan? Sedang apa di sini? Saya datang membawakan buah-buahan untuk para tuan muda. Buahnya sudah habis. Berhenti. Kau ini anak perempuan, kenapa lari ke toilet laki-laki? Kakak San, Mian mau pipis. Bibi Chen, tolong antar Nona ke bawah untuk ke toilet. Baik. Kakak bohong, ada orang di dalam. Tuan Muda San, buka pintu toiletnya. Kau hanya kepala pelayan kecil. Berani memerintah kami. Kau masih mau bekerja tidak? Tuan Muda, Nyonya berpesan sebelum dia pergi. Segalanya mengancam keselamatan Nona. Saya berhak mengambil keputusan sendiri. Paman Li, kalau kau ingin masuk, bukan tidak boleh. Tapi jika tidak ada orang di dalam, gajimu bulan ini akan kupotong semuanya. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Kau yakin mau masuk? Saya yakin. San, minggir. Paman Li, saat ini di mata Mian, kau tiba-tiba begitu sangat hebat. Tenang saja, aku pasti akan minta ibuku menaikkan gajimu. Maafkan saya, Nona. Saya tidak memegang gelas dengan benar. Kenapa begitu ceroboh? Cepat obati dulu. Saya tidak apa-apa. Lebih baik saya bawa Nona keluar dulu. Jangan sampai pecahan kaca ini melukai Nona. Meski saya punya 10 nyawa, tetap tak cukup untuk membayarnya. Anak kecil yang melihat darah itu akan bermimpi buruk. Cepat bawa dia pergi. Benar. Bagaimana kalau nanti jadi trauma? Sudah cepat, sana pergi. Setelah berakting begitu lama, ternyata hanya untuk mengusirku ya. Tapi aku tidak akan menuruti kemauan kalian. Kakak buka pintunya, Mian mau pipis. Kakak buka pintunya, Mian takut. Tidak tahan lagi. Kakak buka pintunya. Tuan Muda, Nona sudah bicara begitu. Tidak mau buka pintu. Buka pintunya, Kakak. Aduh, ganti mukulnya. Aku buka, puas. Hah? Lihat baik-baik. Apakah ada orang atau tidak? Paman Li, Mian itu usianya 3,5 tahun. Kelakuannya kekanakan bisa dimaklumi. Tapi Anda kan orang dewasa. Keluarga saya bayar Anda begitu banyak. Bukan untuk Anda menemani anak kecil yang bertingkah. Kepala pelayan Li, kita semua digaji. Dalam melayani Tuan Muda dan Nona, kita harus bersikap adil. Tidak boleh pilih kasih. Benar kan? Paman Li, gajimu bulan ini, aku tidak akan memotongnya. Tapi, kalau kau berani bertindak seperti ini lagi, aku tidak akan memaafkanmu. Terima kasih Tuan Muda. Saya yang salah. Aku menemukan datuk. Sebenarnya dari awal, aku sudah tahu Xiao Yoyong bersembunyi di lemari pakaian. Tadi aku hanya menggoda mereka. Tuan Muda, ini adalah kamarmu. Tolong jelaskan apa yang terjadi. Paman Li, akulah yang memutuskan agar Yao Yao tetap tinggal.
Dia hanya seorang anak yang tiba-tiba diusir. Bagaimana dia bisa bertahan hidup di luar sana jika terjadi sesuatu? Siapa yang akan bertanggung jawab? Kau mau? Tuamu datang. Nona Yao Yao pergi. Karena keputusan Nyonya, kau sudah membantah Nyonya. Dan kau harus dihukum. Selain itu, aku harus memberitahu Nyonya. Hukum saja aku. Ini bukan salah kakakku. Akulah yang ingin tinggal. Kepala pelayan Li. Yao Yao benar-benar anak yang malang. Aku sangat kasihan padanya. Mohon jangan beritahu Nyonya. Bisakah kau melepaskannya? Aku berlutut padamu. Bibi Chen, jangan-jangan. Dia hanya akan tinggal beberapa hari. Begitu Yao Yao menemukan tempat tinggal, dia akan pindah. Tapi kau, baru tugas kecil tapi seperti bos besar. Aku akan beritahu ibu untuk segera membereskanmu. Paman Li, apa kau yakin ingin mengusirnya? Memang benar orang jahat menuduh lebih dulu. Yang mengusir di kehidupan sebelumnya jelas-jelas kalian. Paman Li, semua orang sangat galak. Mian takut. Kau jangan pura-pura tidak bersalah. Kita semua begini karena kau. Mati saja kau. Kakak berubah jadi anjing gila. Yao Yao. Kakak berubah jadi kodok. Paman Li, kenapa kakak sebentar jadi anjing gila, sebentar jadi kodok, tidak jadi manusia? Nona Mian Mian, mau jadi manusia atau tidak, itu pilihan pribadi. Kita tidak bisa ikut campur. Apa kau sudah gila? Kita semua anak ibu. Kenapa semua orang harus berputar mengelilinginya? Apa hebatnya dia? Mian adalah anak kandung ibu. Hebat. Kakak jahat dipungut. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Mian takut sekali. Siapa yang memberimu keberanian? Berani-beraninya menindak Nona Mian Mian. Paman Li adalah orang yang ibuku sewa dengan bayaran mahal. Dia ahli bertarung terbaik. Dia rendah hati dan sederhana. Jangan pikir Paman Li mudah ditindas. Kepala pelayan Li, cepat lepaskan dia. Yao Yao masih anak-anak. Cepat lepaskan, mata Yao Yao sudah terbalik. Mian, aku mohon padamu, suruh Paman Li melepaskannya. Yao Yao tidak kuat lagi. Nona Mian. Membiarkan syaitan umat sekarang selalu mudah baginya. Pertunjukan baru saja dimulai. Paman Li. Para tuan muda, Xiao Yao Yao, maafkan aku. Nawal, beri dia hukuman keluarga. Minggir. Sudah dipukuli seharian. Memang benar, dasar anak-anak tidak tahu terima kasih. Tahan sekali dipukul. Sia-sia. Kau membuat putriku menderita. Hari ini akan kubuat masuk neraka. Aduh, wanginya enak. Sangat harum. Kalau begitu makanlah lebih banyak. Wanginya enak sekali. Hari ini kakak yang salah. Bisakah kau tidak memberitahu ibu tentang ini? Asalkan kau tidak beritahu ibu, kakak akan memberimu permen setiap hari. Bagaimana? Baik sekali. Kakak bukakan permen untukmu. Kakak, Ya. kau baik sekali. Ini, Mian. Cepat makan. Makanlah. Ayo Cepat makan. makan. Aku tidak mau makan. Aku mau makan bubur. Wanginya enak sekali. Makan bubur juga boleh. Cepat makan. Buburnya wangi, makanlah bubur. Ayo makan, makanlah. Makan. Cepatlah. Mian. Iya. Kau benar-benar mengira anak kecil 3 tahun udah dibohongi. Permen susu dan bubur seafood ini pasti ada racunnya. Mian memang kecil, tapi tidak bodoh. Untung aku mendengarkan Bibi Chen. Juga menambahkan sesuatu ke dalam susu. Kenapa perutku sakit sekali? Padahal aku tidak makan apa yang mereka berikan. Jangan-jangan susu kotak itu. Gawat. Aku harus segera mencari Pak Marley. Paman Li, sepertinya tidak akan datang. Dasar anak hina. Lihat saja siapa yang bisa menyelamatkannya. Tamatlah sudah. Yao, dia sudah di bawah. Dasar anak haram. Kau selalu melawanku. Hari ini akan jadi hari kematianmu. Yao, dia belum boleh mati sekarang. Ibu, kenapa di saat seperti ini kau mau membelanya? Kau lupa luka-luka di tubuhku ini gara-gara siapa? Yao, kita semua ingin dia mati.
Tapi sekarang bukan waktunya. Kalau dia mati sekarang, wanita tua itu akan mengusir kita semua dari rumah. Bukankah itu berarti semua usaha kita akan sia-sia? Menurutlah, Yao Yao, kami membawanya keluar untuk melampiaskan kemarahanmu. Setelah puas, kami akan mengembalikannya. Tapi, kalau dia kembali dan mengadu pada wanita tua itu, bukankah kita semua akan celaka? Tenanglah Yao Yao. Selama kita punya ramuan ini, ramuan tanpa bekas luka apapun, sekali dioleskan akan langsung hilang. Wanita tua itu, kalau tidak lihat bekas luka di tubuhnya, dia akan mengira anak kandungnya berbohong. Kalau ini terjadi berulang kali, bahkan ibunya sendiri tidak akan percaya lagi. Kasihan sekali kau, Mian Mian. Malam ini, kau harus bersabar ya. Wah, padahal kemarin kupukul sangat keras, tapi tidak ada bekas luka sama sekali. Bagaimana? Kakak Art tidak bohong. Kakak, terima kasih. Dengan begini, kita bisa menyiksanya berkali-kali setiap hari. Sebentar lagi juga bunuh diri. Lagi pula, tidak akan ada bukti. Yao Yao, kau juga lelah. Istirahatlah sebentar. Sebentar lagi, biar kakak kamu yang membereskannya. Biar aku saja. Biar kami yang tangani. Aku tidak mau seperti kehidupan sebelumnya, disiksa sampai mati. Mana dia? Kejar! Dadah. Dasar kaki lemah, lari cepat. Mau lari? Lari lagi, kupatahkan kakimu. Kalau berani lapor Paman Li, mati kau. Paman Li. Kejar! Kejar! Mian Mian, jangan macam-macam dengan tetangga yang bernama Song Xia. Jangan ke sebelah mencarinya ya. Kakak sini, tolong aku. Anak keluarga Song itu berbahaya. Cepat bawa Xia Xing Mian padaku. Ya. Ayo. Aduh, pinggangku. Dari mana gadis gembul ini? Tidak apa-apa. Gadis gembul, pasti dia memuji kalau aku imut. Pasti begitu. Kakak Shinya, banyak orang yang menggangguku. Kumohon, lindungi aku. Sejak kecil ibuku selalu bilang, kakak sebelah rumah itu berbahaya. Jangan main kalau tidak ada urusan. Tapi kalau kakak dari sebelah mau membantuku, pasti bisa menghadapi beberapa kakak itu. Kau punya banyak kakak. Masih butuh perlindunganku. Dengarkan aku. Anak-anak yang diadopsi ibuku setiap hari memukul Mian-Mian. Pakai obat luka, jadi tidak ada. Tubuh anak 3,5 tahun masih terlalu kecil, bahkan tidak bisa mengadu dengan jelas. Entah Song Xingye mengerti maksudku atau tidak. Sudah selesai bicara. Kalau sudah pergilah. Aku tak punya waktu untuk main rumah-rumahan denganmu. Masih mengaku dipukuli, padahal tubuhmu bersih, tanpa luka sedikit pun. Anak sekecil ini sudah pandai berbohong. Menggelikan. Percayalah pada Mian-Mian. Mian-Mian memang diganggu. Sungguhan. San. Tuan Muda Song, maafkan kami. Adik perempuanku ini masih kecil dan belum mengerti. Sudah merepotkan Anda. Kami akan segera pergi. Obat tanpa bekas. Mungkinkah si gembul itu berkata jujur? Halo Paman Wang, tolong selidiki sesuatu. Mian Mian, anak bermarga Song dari sebelah itu. Bukan orang baik. Mulai sekarang, jangan terlalu banyak bermain dengannya. Apa kau dengar? Kenapa Song Xingye tidak percaya padaku? Nyawat sekali ini. Setelah dipukul sekali, dia jadi lebih penurut. Kita sebagai kakaknya harus lebih sering untuk mendidiknya. Hah? Hah? Aku sudah lapor polisi. Lepaskan gadis kecil itu. Aku sudah lapor polisi. Lepaskan gadis kecil itu. Dia bagaimana bisa punya bukti? Kakak, kita harus bagaimana? Makasih
kau datang menyelamatkanku. Untunglah aku tidak salah mempercayaimu. Jangan takut. Anak keluarga Song, keluargamu dan keluarga kami sejak dulu tidak akur. Bisa jadi bukti yang kau pegang sekarang hanya untuk mengadu domba hubungan antara kami bersaudara yang sengaja dipalsukan. Penjahat, pembohong, penyiksa Mian-Mian. Tunggu sampai Bibi Xia kembali. Dia akan percaya pada kalian atau pada Xia Xingmian. Sekarang juga, aku akan menelpon Bibi Xia. Beritahu ibu. Mian-Mian, kata dan San memang menindasmu. Tapi aku dan kakak Liu tidak pernah menindasmu. Ya benar-benar tidak pernah menindasmu. Kalian semua jahat. Aku akan lapor ibu. Ibumu tidak akan kembali lagi. Kau siapa? Kenapa ponsel Bibi Xia ada padamu? Pengasuh jahat mencuri barang ibu. Maksudmu dia mencuri ponsel ibumu? Suruh Paman Li untuk memecatnya. Xia Qing dan juga kepala pelayan Li yang suka ikut campur itu tidak akan kembali lagi. Jangan salahkan aku tidak memperingatkanmu jika mereka mati. Bukti-bukti kalian ini mau ditunjukkan pada siapa? Rebut barangnya. Kasihnya, tolong selamatkan ibu. Kalau tidak menyerahkan barangnya, ibumu akan mati. Bocah keluarga Song, dari mana asalmu? Kembalilah ke sana. Kalian semua, tunggu pembalasanku. Mian-Mian, kau pasti pernah lihat ibumu memasukkan kode berangkas, kan? Hah? Kodenya ada di ponsel. Aku harus tahu dulu dengan jelas. Di mana dia menyekap ibu, baru aku selamatkan. Kodenya ada di ponsel. Baik-baik, sini sayang. Duduk yang manis. Bibi ambilkan ponselnya ya. Videonya diputar dari ponsel ini. Jadi di album foto pasti ada informasi lokasinya. Mian-Mian, kau tidak boleh bohong pada Bibi. Ketemu, ternyata mereka membawa ibu ke pabrik terbengkalai. Ibu selalu melihat ini saat memasukkan kode. Benarkah? Aku harus cari cara agar keenam anak angkat itu membawaku ke pabrik. Bawa apa ini? Kalian menciumnya? Sudah berapa lama kau pakai baju itu? Hah? Kau ini setiap hari seorang api. Cepat ganti bajumu. Ini gara-gara kejadian waktu itu. Ibu membuang semua bajuku. Kakak, di pabrik ada baju. Benar juga. Pabrik yang bangkrut itu masih banyak baju yang belum terjual di sana. Dan gratis pula. Nanti ambil hingga beberapa mobil untuk dijual. Pasti Yao akan terkesan. Ayo. Mian-Mian juga ikut. Memang harus mengajakmu. Yao pasti akan lebih sayang. Hei, lepaskan dia! Dari sekecil itu, apa dia berniat menyelamatkan ibunya sendirian? Benar-benar luar biasa. Kenapa kalian semua ke sini? Ibuku menyuruh kalian menggantikanku. Ganti apa maksudmu? Bibi Chen mengikat ibu dan Paman Li di sini. Jangan-jangan anak haram ini yang membawa kalian kemari. Gawat. Yao, kau terlalu tegang. Anak kecil umur 3,5 tahun ini. Apa yang dia tahu? Benar, Yao. Lihat, kami bawa dia ke sini. Terserah mau apakan dia. Lampiaskan saja. Tak kusangka para tuan muda keluarga Xia datang mencuri ke pabrik keluarga. Tak kusangka para tuan muda keluarga Xia datang mencuri ke pabrik keluargaku. Pantas saja belakangan ini barang-barang di pabrik sering hilang. Kakak, tolong aku. Lari, bodoh. Mau lihat aku untuk orang sendiri. Cepat, rebut mobil mereka. Aku tahu kalian sembunyikan Paman Li dan Bibi Xia di sini. Sekarang kembali dan serahkan diri. Hukuman kalian bisa diringankan. Ingin menipu kami agar menyerahkan diri. Tidak semudah itu. Sana, serang. Ayo, saja. Serang semua. Bagaimana ini? Bagaimana kakak sendiri bertindak buat lagi?
dia masih ada. Kakak Singi, aku datang menyelamatkanmu. Kalian capek. Yo yo. Yo. Kenapa mobilnya bergerak? San, kau tadi tidak mematikan mesinnya ya? San, kau bilang mobilnya sudah diparkir dengan aman. Iya, sudah aman, tiba-tiba bergerak sendiri. Sudah, jangan bertengkar. Kita antar Yawe ke rumah sakit. Gadis kecil, kok kamu berani? Beraninya kemudian mobil. Mulai sekarang, hanya orang dewasa yang boleh mengemudi. Mengerti? Kalau aku bilang aku orang dewasa, kau percaya? Kau harus menabrak mereka sampai mati, biar aku yang lakukan. Berisik apa sih? Ibu, Bibi Syah, Kalian semua tidak berguna. Mengurus 2 anak kecil saja tidak bisa. Masih perlu aku yang membereskannya. turun dari mobil. Mian, diam. Siacik, lihatlah. Anak kesayanganmu dan anak tetangga yang menyebalkan ini apa yang mereka lakukan? Mereka melukai putra dan putrimu. ibu. Siacik, jangan banyak bicara. Kalau kau ingin putrimu selamat, kau harus segera menelpon pengacara dan asistenmu agar mereka memindahkan semua saham perusahaan dan semua rumahmu atas namaku. Lakukan sekarang juga. Jika aku melakukan itu, apakah kau akan melepaskan Mian? Bibi Syah, Tidak apa-apa. Singia. Sudah berpindah. Sekarang aku adalah pemilik keluarga Sia. Semua saham dan semua rumah sekarang milikku. Sekarang, bisakah kau melepaskan Mian? Astaga, Siaci. Kenapa kau jadi begitu polos? Hah? Aku melepaskan kalian supaya kalian nanti bisa balas dendam. Cepat ikat kedua bocah sialan ini dan habisi mereka sekaligus. kalian yang ada di dalam, kalian sudah dikepung. Segera lepaskan mantra dan letakkan senjata. Kalian yang ada di dalam, kalian sudah terkepung. Segera bebaskan Sandra dan letakkan senjata. Kenapa ada polisi? Mian, Singia, tidak apa-apa. Ibu, tidak apa-apa. Mian. Ibu, aku takut sekali. Tidak apa-apa. Jangan takut. Kecil, kau yang menyelamatkan kami. Ayo ke rumahku dulu. Ayo, Mian. Bibi Sang, kakak Xingye orang baik. Kenapa ibu tidak mengizinkanku kemari? Mian, kau sudah sebesar ini. Ini semua gara-gara ibumu. Dia tidak pernah membiarkan Bibi menemuimu. Lihat, Bibi setiap tahun membelikanmu banyak gaun kecil seperti ini. Ayahmu yang jahat itu tidak pernah membelikanmu apapun, kan? Ayah jahat. Mian masih kecil. Kenapa kau bicara urusan orang dewasa dengannya? Aku tidak bicara padanya. Aku bicara padamu. Kalau kau menikahi pria brengsek itu, kita putus pertemanan. Setelah semua yang terjadi, pernikahan ini harus tetap berlangsung. Kau ini gila cinta. Benar-benar tante tolong. Nanti kau akan menyesal. Jangan pedulikan aku. Katanya mau putus pertemanan denganku. Akhirnya pindah juga ke sebelah rumahku. Katanya mau putus pertemanan denganku. Akhirnya malah pindah ke sebelah rumahku. Jangan terlalu percaya diri ya. Aku tidak mengkhawatirkan yang otaknya dipenuhi cinta. Aku hanya merasa rumah di sini akan naik harganya. Oh, begitu ya. Lalu bagaimana dengan buah dan sayuran di depan rumahku itu? Berani bicara begitu? Aku menyuruh Sinye mengantarkan sayuran ke rumahmu, tapi kau bahkan tidak mengizinkan dia masuk. Kau belum pernah kenalkan padaku? Mana bisa aku biarkan orang asing masuk ke rumahku? Dia sangat mirip denganku, masih perlu diperkenalkan. Ibu, Bibi Song, jangan bertengkar lagi. Selimut ini lebih nyaman. Biar aku ganti untuk kalian ya. Kakak Xingye, kau benar-benar penyelamatku. Hanya karena selimut sudah jadi penyelamat. Ayo, kita ganti selimutnya. Mian ini mengemaskan. Anak perempuan memang harus terus terang kalau suka sesuatu. Ya, ini. Tidak seperti seseorang yang hanya bisa keras kepala.
Mian Mian sendiri belum bilang suka. Tapi aku sudah terlalu percaya diri. Benar-benar tidak tahu malu. Xingye, ayo kita kembali dulu. Mian Mian jangan takut. Orang jahatnya sudah ditangkap. Tapi Bibi Chan masih bebas berkeliaran. Dan juga uang dan rumah kita harus diambil kembali. Ibu, Mian Mian akan bantu merebut kembali rumah dan perusahaan. Mian Mian benar-benar pahlawan kecil ibu. Sekarang tidur ya, pahlawan kecil. Tidak apa-apa kalau ibu tidak percaya sekarang. Aku akan buat ibu percaya. Halo manajer uang, benar-benar terima kasih banyak. Saham Global Future ini menguntungkan. Kebetulan temanku sedang butuh uang. Aku akan investasikan 5 miliar lagi agar dia juga untung. Global Future. Aku ingat di kehidupan sebelumnya, bukannya mereka penipu. Jangan-jangan Bibi Song tertipu. Jangan transfer uangnya. Mian Mian, kau sedang apa? Cepat kembalikan ponselnya ke Bibi. Kalau tak segera ditransfer, uang Bibi bisa hilang. Mian Mian, jangan main-main. Cepat kembalikan ponselnya. Bibi Song, ini penipuan. Kalau ditransfer, semuanya akan hilang. Apa yang terjadi? Xingye, cepat katakan pada Mian Mian. Suruh dia kembalikan ponselku. Kalau aku tidak segera transfer uangnya, asetku akan dibekukan. Mian Mian, apa itu benar? Jangan transfer uangnya. Mereka semua penipu. Mian Mian, itu semua dana liquid yang Bibi miliki. Cepat kembalikan ponselku. Di kehidupan sebelumnya, tepat pada waktu ini, hanya saham kurang populer bernama Starlit Amber yang karena katanya tak sengaja disetujui melonjak drastis melawan tren pasar. Mian Mian, apa yang kau lakukan? Kenapa kau membuka aplikasi saham? Starlit Amber. Bukankah ini saham yang pergerakannya biasa saja? Mian Mian jangan sampai salah tekan. Kalau salah bisa gawat. 5 miliar pembelian berhasil. Mian Mian, apa yang kau lakukan? Bibi Song, aku sudah menginvestasikan semua uangnya ke pasar saham. Kau tidak akan tertipu lagi. Kecil, tidak apa-apa. Uang hilang bisa dicari lagi. Aku akan bertanggung jawab penuh atas hal ini. Lalu bagaimana dengan proyek investasiku? Berita penting. Baru-baru ini, rencana investasi Global Future telah dikonfirmasi sebagai skema penipuan yang dirancang dengan seksama. Polisi telah turun tangan untuk menyelidiki. Jumlah uang yang terlibat mencapai puluhan triliun, tersangka utama telah melarikan diri. Ini tidak mungkin. Kalau tadi aku sudah mentransfer uangnya, bukankah aku bisa bangkrut? Mian Mian, bagaimana kau bisa tahu? Mian Mian memimpikannya. Dalam mimpi ada orang jahat penipu uang. Tak kusangka, anak kecil ini cukup hebat ya. Aku harus menarik semua uangku dari pasar saham. Mian Mian, kau tenang saja. Kali ini Bibi pasti tidak akan sembarangan transfer lagi. Bibi Song jangan jual. Kenapa? Sebentar lagi akan naik. Mian Mian, aku tahu kau baru saja membantu Bibi. Tapi ini tetap saja saham. Bahkan para ahli di Wall Street tidak bisa memahaminya. Bagaimana mungkin kau bisa memprediksinya? Mian Mian sayang, nanti Bibi akan mengajakmu makan enak. Sudahlah Mian Mian, jangan bercanda lagi. Saham ini sebentar lagi pasti akan naik. Kalau dijual sekarang akan gagal. Jangan dijual. Mian Mian, kalau kau terus begini aku akan marah. Bagaimana kalau ibu percaya pada Mian Mian? Mungkin dia beneran tahu kapan saham akan naik. Xingye, kenapa kau ikut main-main juga? Sekarang ponselku rusak, tidak bisa dinyalakan. Bagaimana ini? Kecil, kau masih punya laptop kan? Kau bisa online dan jual sahamnya. Benar-benar masih ada laptop. Aku akan segera melakukannya. Jangan, belum waktunya. Mian Mian, aku antar ke ruang baca. Xingye, Mian Mian, kalian kembali ke sini. Bagus sekali. Tinggal selangkah lagi sahamnya bisa terjual. Mian Mian, cepat lepaskan aku. Bagaimana kalau kita percaya pada dia sekali saja? Lihat, harganya sudah mulai turun. Kalau tidak segera dijual, kita semua akan bangkrut. Mian Mian, bagaimana kalau kita jual sahamnya saja? Lihat ini. Lihat ini. Ibu, ini untung kan? Ini bukan sekedar untung. Ini benar-benar keuntungan besar. Ada apa ini? Mian Mian bikin masalah lagi? Cici, cepat. Bantu aku hitung. Di belakang sini ada berapa nol? 1, 2, 3. Ya ampun, 100 miliar. Mian Mian membuat rugi 100 miliar. Cincin, bukan rugi, tapi untung. Semua berkat Mian Mian. Mian Mian, kau mau hadiah apa? Katakan pada Bibi. Bahkan jika kau minta bulan dari langit, Bibi akan mengambilkannya untukmu.
Aku mau kakak Xingye. Bagaimana kalau kita jodohkan mereka? Hei, anak-anak masih kecil. Kalau tidak rela bilang saja. Aku tidak mau dia jadi istriku, kecuali Di kehidupan sebelumnya sampai umur 18 tahun belum pernah lihat Song Xingye. Pria setampan ini. Di kehidupan ini dia harus kudapatkan. Aku mau. Aku mau. Tidak punya uang tapi masih bisa senang. Apa yang membuat mereka senang? Jinjai, kita menghasilkan 100 miliar. Semua berkat Mian Mian. Benarkah? Semua ini berkat Mian Mian. Ternyata bocah itu punya kemampuan begitu. Kalau kubujuk memberitahu satu saham, aku tidak perlu menyelidiki lagi. Bukankah aku akan jadi orang sukses? tolong bantu buangkan ini. Anak nakal, beraninya kau. Mian Mian, kau keluar untuk buang sampah ya? Lama tidak bertemu. Ada sampah lain yang perlu Bibi bantu buang. Kau jangan coba-coba dekati Mian Mian lagi. Ada kok. Ada sampah. Kebetulan tadi malam makan durian. Baru buang air besar, baunya sangat menyengat. Mian Mian, apa kau ingin tinggal dengan ibumu di rumah lagi? Asal kau beritahu Bibi, saham yang bisa menghasilkan banyak sekali uang. Bibi akan mengembalikan rumah itu padamu dan ibumu. Bagaimana? Mian Mian, jangan percaya. Gadis kecil mau berbuat jahat lagi. Mian ingin pulang ke rumah. Anak kecil memang mudah dibohongi. Kalau begitu Mian Mian, cepat beritahu Bibi nomor sahamnya ya. Baik. Nomor 1032 bisa dibeli. Nomor 1023 tidak boleh dibeli ya. Jangan sampai salah. Kalau tidak, kau akan rugi banyak. Oke, Bibi sudah ingat. Terima kasih Mian Mian. Dadah. Ini kau sendiri yang mencari masalah, bukan urusanku ya. Aku sudah mencari tahu. Kali ini kita pasti dapat untung besar. Apa bisa dipercaya omongan anak haram itu? Dia pasti punya niat buruk. Anak haram itu, dia sangat licik. Semakin dia memberitahuku untuk tidak membeli, justru semakin yakin itu saham bagus. Aku akan melakukan kebalikannya. Aku beli sedikit untuk coba-coba. Kau harus segera mengeluarkanku dari sini. Carilah pengacara yang lebih bagus. Aduh putriku sayang, kau tenang saja. Begitu uangnya sudah di tangan, pengacara bagus apapun ibu carikan untukmu. Kau tunggu saja ibu ya. Cukup. Waktu bicara habis. Tutup teleponnya. Yao Yao, tunggu ya. Ibu pasti menyelamatkanmu. Gadis kecil itu, ternyata benar apa yang dikatakannya. Naik. Apa yang terjadi? Hah? Ini. Jangan-jangan dia benar-benar jujur. Dipsy. Bahasa Inggris macam apa ini? Pasti saham sampah. Gadis kecil itu berkata benar. Mungkinkah dia benar-benar punya kemampuan khusus? Tidak bisa. Aku harus menemuinya lagi. Datang secepat ini. Bagaimana? Saham yang kupilihkan untukmu apa sudah naik drastis? Berarti aku dan ibu bisa pulang ke rumah. Apa yang kau pikirkan? Mana mungkin kubiarkan kalian kembali ke sana? Nyan, begini saja. Kau ikut Bibi Chen pulang dulu. Setelah Nyonya kembali, kita urus prosedurnya. Bagaimana? Lagi pula hal-hal seperti ini tidak bisa dijelaskan pada anak kecil sepertimu. Hah? Bibi, apa kau sedang membohongiku? Aduh, mana mungkin Bibi Chen membohongimu. Bibi Chen sekarang hanya menjadikan rumah itu sebagai jaminan aset sementara. Setelah kau bantu Bibi dapatkan kembali uang rumah itu, Bibi akan mengembalikan rumahmu padamu, iya kan? Ternyata memang serakah. Aku akan membuatmu tahu apa artinya keserakahan membawa kehancuran. Begitu ya? Aku bisa memberitahumu 10 kode saham, tapi aku tidak tahu apakah uangmu cukup. 10 saham? Kita akan kaya. Cukup. Aku khawatir kau tidak bisa mengingatnya. Boleh kutulis di tanganmu? Boleh. Cepat tulis. Saham-saham ini adalah saham-saham yang pernah dibeli ibu di kehidupan sebelumnya dan rugi habis-habisan. Kamu tunggu saja kehancuranmu. Tulisan Mian jelek. Bibi Chen jangan keberatan ya. Tidak keberatan. Tulis lebih banyak ya. Ayo. Kali ini
akan kujaminkan saham perusahaan yang ditransfer Siajin. Uangnya juga akan kujual. Hasil leverage 100 kali lipat masih bisa kaya raya. Menyelamatkan yang hanya masalah sekejap mata. Pengacara uang? Karena Anda pengacara terbaik di seluruh Ciangcheng, makanya saya minta bantuan Anda. Aduh, masalah putri saya serahkan pada Anda. Saya akan transfer 20 miliar. Baik-baik. Harusnya aku sudah punya kekayaan 20 miliar. Apa jaringannya bermasalah? Sudahlah, aku lihat dulu beberapa saham itu. Kenapa? Kenapa semuanya anjlok begini? Kenapa semuanya anjlok begini? Berita keuangan terbaru hari ini. Saham teknologi bintang masa depan Global Trade Technology hari ini turun lebih dari 99%. Perusahaan mengumumkan kebangkrutan. Uang semua investor dalam sekejap berubah jadi kertas tak berharga. Habis sudah. Rumah dan perusahaan semuanya hilang. Halo. Saya meminta asisten saya memeriksa. Kau tidak punya perusahaan atau properti apapun. Kau tahu betapa berharganya waktuku. Saya beri waktu 3 hari untuk membayar kompensasi. Kalau tidak, saya tuntut atas gangguan bisnis. Siapa? Ada apa ya? Properti ini disita secara hukum dan akan dilelang. Mohon kosongkan segera. Kenapa? Kenapa bisa begini? Semua gara-gara dia. Sia Xingmia. Dasar anak haram, kau menghancurkanku. Aku pasti akan membalasmu. Mian, bagaimana kau bisa begitu tepat menjual di puncak harga? Baru saja kau jual, dan semuanya langsung anjlok. Karena semua saham ini dimanipulasi olehku melalui BBC. Kalau ingin naik, bisa naik. Kalau ingin turun, bisa turun. Mian sedang gunakan beberapa saham populer untuk manipulasi semua pasar saham. Selanjutnya, kita tinggal menggunakan uang ini untuk membeli saham grup Sia. Dan semuanya akan berhasil. Sia Xingmia, keluar kau, kembalikan uangku. Dasar anak haram, beraninya kau menipuku. Bibi Chen masih berani datang ke sini, kita belum minta tanggung jawab darinya. Dia masih berani datang kemari. Benar sekali. Beraninya mempermainkan Mian dan Xingye. Aku akan membereskannya sekarang. Terakhir kali, Mian beritahu dia satu saham blue chip. Kali ini, dia pasti ingin menipu untuk hasilkan uang. Apa? Dia masih berani datang untuk menipu Mian. Saham grup Xia akan segera hancur. Kalian akan sangat sibuk nanti. Tenang saja. Orang jahat pasti dapat balasannya. Masalah ini, serahkan pada kami berdua. Mereka berdua begitu serasi ya? Sia Xingmian, aku tengok kau di dalam. Aku sudah memanggil polisi. Meski kau tidak keluar, polisi akan datang menangkapmu. Dia panggil polisi, kita juga panggil polisi. Pak polisi, tolong cepat kemari. Ada bibi aneh menggedor-gedor pintu rumahku. Aku sangat ketakutan. Dengar Pak Polisi, Anda tepat waktu. Di dalam ada penipu kecil. Cepat masuk dan tangkap dia. Pak polisi, aku sangat takut. Bibi ini terus menggedor-gedor pintu dan bicara kotor, tidak sopan. Pak Polisi, ini orangnya. Anak hinainya sudah menipuku. Ini penipu kecil yang kau maksud? Adik kecil, berapa umurmu? Mian bukan anak kecil lagi. Mian sudah 3 tahun. Pak Polisi, jangan tertipu olehnya. Dialah yang membuat hidupku sengsara. Coba jelaskan, bagaimana anak umur 3 tahun bisa menipumu? Dialah yang menyarankanku main saham. 10 saham. Aku memasukkan semua tabunganku ke dalamnya. Lihat kode saham ini buktinya. Ini semua dia tulis untukku. Maksudmu, kau menganggap coretan anak 3 tahun di tanganmu sebagai kode saham? Dan kau memasukkan seluruh tabunganmu untuk membeli saham? Kau pikir aku sudah gila? Aku tidak gila. Dengar Pak Polisi, kau tahu nomor 1032 kan? Hah? Dia yang menyuruhku membelinya. Kalau saja aku membeli saham itu waktu itu, sekarang aku sudah jadi miliarder. Sudah. Orang sepertimu yang gila main saham, kami sudah sering melihatnya. Pak Polisi, dengarkan aku. Pasti dia dan ibunya berkomplot karena aku merebut rumah dan perusahaan keluarga Sia dari mereka. Makanya mereka memperlakukanku seperti ini. Tolong Nyonya, kalau kau terus mengamuk, kami terpaksa membawamu pergi. Pak Polisi, kau harus menangkapnya. Dia penipu. Tangkap dia. Tangkap dia. Mian, kau hebat sekali. Saham grup Sia benar-benar anjlok. Nilai pasar keluarga kita meningkat lebih dari 10 kali lipat. 10 kali lipat? Bagaimana mungkin? Grup Sia jelas milikku.
Sejak kau membeli 10 saham sampah itu, grup Sia sudah kau jual, bukan? Kau memang tahu soal ini. Pasti dia dan jalan kecil itu yang berkomplot menipuku. Caramu merebut grup Sia tidak bersih. Apakah kami tidak boleh membalas dengan cara yang sama? Lepaskan aku. Ibu, Bibisya, cepat kembali. Lihat sahamnya. Nilai grup Sia naik pesat. Telepon terus masuk dari investor. Aku tidak bisa menjawab semuanya sendirian. Lalu, ada beberapa perusahaan trust ingin bertemu kalian untuk pembagian harta. Milikku. Itu milikku. Atau kami akan berikan obat penenang. Aku. Itu milikku. Itu milikku. Kalian tunggu saja. Ibu, apakah Mian Mian benar-benar mendapatkan kembali perusahaan dan rumah? Iya, Mian-Mian hebat sekali. Sekarang kita bisa pulang ke rumah. Pulang secepat ini. Sepertinya ada yang tidak rela. Kita tinggal bersebelahan. Apa yang perlu disesali? Biarkan anak nakal ini menginap di rumahmu beberapa hari. Jadi Mian-Mian tidak akan merasa kesepian. Ayo pergi. Sinye, jangan bermain terlalu gila ya. Kau akan hadir di kejuaraan dunia. Selamat menyaksikan final kejuaraan Rajaku Dunia. Dulu sebelum dikurung di ruang bawah tanah, aku juga terpilih masuk tim nasional karena bakatku dalam permainanku. Harusnya aku unggulan di kejuaraan dunia. Mungkin. Pertemuanku dengan Song Xingyi harusnya di arena pertandingan. Kulihat Mian-Mian sangat tertarik denganku. Nontonnya seru sekali. Kurasa dia bukan tertarik pada permainannya, tapi tertarik pada pemainnya. Kalau main di sini akan menang. Benar sekali. Aku tak kepikiran. Kalian ngobrol dulu. Aku akan siapkan buah untuk kalian. Cepat sekali dia bisa memenangkan hatinya. Aku tidak mau jadi pengganggu. Mian-Mian, pemain putih bisa menang tidak? Pemain putih tidak punya kesempatan. Tapi kalau main di sini bisa seri. Mian-Mian, kau benar-benar jenius. Sebelum pertandinganku, ayo main satu ronde. Aku ingin jadikan kamu guru. Langkah selanjutnya gimana? Song Kek-jin, kau benar-benar membesarkan pria baik yang pandai merayu wanita. Silahkan lewat sini. Pelatih Song, kali ini berkat Anda. Kalau bukan karena Anda, Yao-Yao kami tidak mungkin keluar secepat ini. Tidak perlu berterima kasih. Xiao Yao Yao ini memang sangat berbakat dalam permainanku. Hanya saja pertandingan kali ini agak istimewa. Dan dia harus hadir untuk memimpin. Setelah pertandingan selesai, dia tetap harus kembali ke penjara. Lalu, gimana kalau aku mewakili tim nasional bertanding di kejuaraan dunia? Itu harus dengan catatan yang bersih. Hanya saja, untuk perwakilan kali ini hanya ada satu kuota. Bagus sekali gerakan itu membuat pelatih Song terjebak. Gadis ini benar-benar hebat. Bisa mengungguli pelatih Song setengah poin. Guru hanya mengalah pada aku. Aku ini kalau oleh murid yang kulatih sendiri tidak memalukan. Lagi pula, untuk satu kursi perwakilan ini kau punya peluang yang besar. Ayo. Iya, terima kasih pada pelatih Song. Dengan perkataan pelatih barusan, ikut kejuaraan dunia sudah pasti terjamin. Jangan bicara begitu, soal posisiku sudah diputuskan dari dalam. Aku hanya bilang dia punya peluang. Peluang apanya? Benar. Dia tidak mungkin mewakili kita. Minggir kau. Tempat seperti ini bukan tempat bermain anak umur 3 tahun. Siapa bilang kami datang untuk bermain? Kami datang untuk bertanding. Guru benar. Xingye, kau sudah berlatih beberapa hari ini? Atau kau hanya bermain dengan adikmu ini, Kakek, dia itu bukan adik kecil biasa. Dasar bocah dengan kecerdasannya, mana mungkin dia mengerti. Tidak catur. Ini bukan mainan anak kecil. Coba kakek lihat. Bidik ini harus ditaruh di mana? Taruh di sini. Aduh, bagus sekali. Hebat sekali. Sepertinya aku sebagai kakek bahkan tidak bisa mengalahkan anak kecil usia 3 tahun ini. Anak 3 tahun mana mungkin paham catur. Ini jelas-jelas hanya kebetulan semata. Kalian yang tidak mengerti. Jika dia asal main, tidak mungkin taruh bidak di situ. Dia jenius dari para jenius. Jika dia benar-benar asal main, keberuntungannya terlalu hebat. Keberuntungan seperti pemain catur dengan bakat alami adalah tipe yang paling kami takuti saat bertanding. Caturnya hidup, kakak. Silakan lanjutkan bermain.
Yao, kita tidak akan mengalahkan anak 3 tahun. Oh, benar. Aku tadi sudah bilang, ini hanya permainan. Aku juga ingin melihat seberapa hebat guru yang diakui oleh cucuku yang keras kepala ini. Pelatih Song, pertandingan resmi akan segera dimulai. Orang berbakat seperti Yao yang dapat kualifikasi harusnya tidak buang kemampuan berpikirnya untuk anak umur 3 tahun, kan? Lidak hitam taruh di sini. Luar biasa, kenapa aku tidak memikirkannya? Lidak putih taruh di sini. Di dunia ini tidak ada permainan catur yang pasti kalah. Wow, itu. Jenius, sangat jenius. Tidak, ini seperti dewa yang turun ke bumi. Maestro Catur sudah lahir kembali. Aku akan membuatnya mewakili tim nasional dalam pertandingan. Aku akan membuatnya mewakili tim nasional dalam pertandingan. Anda bicara apa? Anak hina itu. Pelatih Song, apa yang Anda bicarakan? Menurutmu anak umur 3 tahun ini bagaimana bisa mewakili tim nasional? Dia bahkan tidak akan tahan selama pertandingan berlangsung. Benar juga. Bagaimanapun dia hanya anak usia 3 tahun. Daya tahannya pasti tidak sebanding dengan orang dewasa. Iya benar. Iya benar. Daya tahan. Hanya orang lemah seperti kalian yang butuh itu. Guruku tidak membutuhkannya. Lihat. Sudah aku bilang dia tidak bisa masuk arena pertandingan. Bahkan tidak bisa menjangkau papan catur. Apa dia harus minta orang lain memindahkan bidah? Menurutku, kalian hanya takut kalah darinya. Makanya seperti itu untuk menjatuhkannya. Bagaimanapun ini kejuaraan internasional, lebih baik kita berhati-hati. Kalau begitu, biarkan dia bertanding dengan adil. Yao, apa yang kau katakan? Umurnya 3 tahun. Tenang saja, dengan intensitas pertandingan normal yang berlangsung belasan jam, anak kecil yang tak punya pengalaman bertanding sepertinya tidak mungkin bisa bertahan. Benar kali. Kalau dia ingin melawan Yao, dia harus mengalahkan lawan-lawan lain dulu. Kalian pikirkan baik-baik. Jika kalian biarkan Mianmin ikut bertanding, kalian tidak akan punya kesempatan. Seberapa jago pun dia main catur, dia tetap anak kecil, ya kan? Kalau dia memang sehebat yang dikatakan, aku akan menunggu untuk melihatnya. Sudahlah, kami tidak mau dengar. Kami langsung bertanding sekarang. Dalam waktu 10 menit, kami akan kembali dan kalian bilang dengan kekalahan. Ayo pergi. Biarkan lawan lain dulu yang menguras kemampuan berpikirnya. Yao, jangan khawatir. Dalam pertandingan ini, ibu pasti akan membuatmu menang. Bu, ini apa? Jangan tanya ini apa. Anggap saja kau tidak tahu. Baik. Bisa dengar? Kata, Kecepatan tangan Mian tadi benar-benar tepat. Keren sekali. Mana mungkin orang biasa seperti kita bisa melihatnya dengan jelas. Katanya tepat 10 menit. Kami sudah kembali. Song Xingye, kau membosankan. Pertandingan ini antara kita berdua. Guru, silakan duduk. Ayo, mari kita mulai. Song Xingye, kau kalah. Song Xingye, sepertinya tim nasional kali ini hanya bisa terima kami. Cepat mengaku kalah saja. Jangan buang-buang waktu. Kakak Xingye, gunakan cara yang kuajarkan padamu untuk mengalahkannya tanpa ampun. Baiklah, siap laksanakan. Aduh, jelas-jelas sudah kalah. Masih saja berakting. Benar-benar pemain yang buruk. Kalianlah pemain yang buruk. Di sini, seperti AI. Yang penting kalian kalah. Apapun tekniknya. Kalian tidak akan bisa menang. Belum pernah kulihat cara main seperti ini. Sungguh di luar dugaan. Bukan hanya kau. Aku sudah melatih tim nasional bertahun-tahun. Di arena pertandingan, aku juga baru pertama kali melihatnya. Gadis kecil ini. Kita belajar dari mana ya? Setelah langkah ini, kalau dia benar-benar bermain dengan AI, maka langkah berikutnya, dia akan terjebak dalam perangkap kita. Tapi sayang, kalian tetap akan kalah. Kakak jahat sudah masuk perangkap. Kau kalah. Xia Yao, kau kalah. Ini bagaimana mungkin? Karena di kehidupan sebelumnya, aku fokus pada kejuaraan AI di Michigan. Jadi sangat familiar dengan gaya permainan AI. Awalnya, aku hanya curiga. Sekarang aku yakin. Meskipun mereka tidak tahu cara apa yang digunakan, tapi aku yakin. Xiao Yao pasti menggunakan AI untuk bermain. Sudah pasti itu AI. Kalau begitu, jangan biarkan mereka ikut kejuaraan dunia. Bagus. Pertandingan selesai. Song Xingye yang menang. Pelatih Song,
Kau tidak salah lihat. Putriku tidak mungkin kalah. Berdasarkan peraturan pertandingan, kalian sudah kehilangan hak menjadi wakil. Pulanglah. Tidak bisa. Yao tidak boleh kalah. Tidak sah, tidak sah. Mereka berdua pasti curang. Aku curiga. Mereka bermain catur. Komunikasi dengan tatapan mata. Tidak bisa dihitung. Benar, betul sekali. Kalian berdua pasti curang. Menggunakan anak umur 3 tahun sebagai kedok. Songsinye, apa kau masih punya malu? Apa? Tidak bisa menang. Mulai panik dan terpojok. Pelatih Song, harus ada pertandingan ulang. Kalau tidak, akan kulaporkan kau melindungi cucumu dalam masalah ini. Kau memang benar. Dengan kemampuan Xingye, dia tidak bisa mengalahkan Yao Yao. Kalau tidak begitu, aku juga tidak akan pergi ke penjara sendiri. Guru macam apa yang bisa mengajarkan kemajuan sebesar ini? Begini saja, biarkan Yao Yao bertanding 1 ronde lagi dengan Mian Mian. Dia belum menyelesaikan pertandingan. Aku tidak mau. Siapa bilang aku belum menyelesaikan pertandingan? Mian Mian tidak hanya selesaikan pertandingan, tapi juga hanya butuh 6 menit untuk kalahkan 10 pemain terbaik dan sampai ke papan catur untuk melawanmu. Bagaimana mungkin? Semua sudah melihatnya kan? Iya, kami melihat. Ya, Kek. Kau juga melihatnya kan? Bagaimana mungkin? Seseorang mengalahkan 10 pemain terbaik hanya dalam waktu 6 menit. Apalagi dia hanya bocah kecil. Siapa yang akan percaya? Dia pasti curang. Cukup. Seluruh prosesnya, aku melihatnya dengan jelas. Setiap gerakan yang mereka buat adalah gerakan mereka sendiri. Mana ada kecurangan? Tidak bisa menerima kekalahan. Itu yang memalukan, mengerti? Kau tidak peduli. Anak umur 3 tahun. Bagaimana bisa mengalahkan pemain catur top kalau bukan pertandingannya bermasalah? Pasti anak ini yang bermasalah. Kecuali dia bisa membuktikannya sekali lagi. Kalau tidak, itu namanya curang. Tidak. Benar. Kalian bilang dia jenius kan? Baiklah. Pecahkan teka-teki catur, permainan tersudut sepanjang sejarah. Jika dia bisa memecahkannya, aku percaya dia jenius. Kakak dan Bibi jahat. 1 sekali lagi pun aku bisa mengalahkan kalian semua. Hah, cukup sombong juga ya. Menang beberapa kali dengan cara curang, langsung lupa diri. Betul. Jangan minta orang lain main untukmu. Bukannya kau bilang 100 kali. Baiklah, aku tantang kau dan 10 orang yang baru kau kalahkan untuk main bersamaan. Kalau kau masih bisa menang, aku akan langsung mundur dari seleksi dan tak bertanding seumur hidup. Yo, kau sudah gila. Kalau dilarang tanding seumur hidup, kau tidak punya jalan kembali. Kau mau begitu? Dengarkan aku. Ini adalah taktik untuk membuatnya kalah. Jangankan anak 3 tahun. Pelatih Song duduk di sana dan bermain melawan 10 orang juga tidak mungkin menang. Tenang saja. Kalau begitu main 1 ronde lagi. Kau harus bermain melawan 11 pemain sekaligus. Kalau tidak sah. Itu namanya Omong kosong. Mian Mian masih kecil. Kalian suruh lawan banyak orang. Kakek, ini keterlaluan. Yao, pertandingan simultan bagi pemain profesional juga merupakan tantangan besar dan ujian. Anak usia 3 tahun bisa menghadapi begitu banyak orang. Aduh ini. Mian Mian tidak takut. Hei nak, apa kau tahu apa yang kakak katakan? Kakak tidak percaya aku tidak curang. Aku akan buktikan sendiri. Hei, dengarkan. Dia sendiri yang bilang. Kami tidak memaksanya. Anak kecil itu sendiri yang berani menantang. Pelatih Song, sebagai juri kau tidak akan takut membuat keputusan kan? Kakek, bolehkah? Ini menyenangkan. Aku pasti akan mengirim kalian ke penjara. Xingye, kalau Mian Mian sendiri yang mengusulkan, kita jangan halangi. Siapkan papan catur. Mian Mian, tahu diri. Kalau tidak bisa, kita ngaku kalah. Aku di sini. Sekarang masih bisa menyesal. Daripada nanti menangis dan mempermalukan diri sendiri. Mulai. Kali ini aku tidak akan mudah kalah darimu. Akan kupatahkan semangat bocah ini. Aku tidak percaya. Aku akan membuatmu mengakui kekalahanmu. Aku tidak percaya. Dia bisa membalikkan keadaan. Aku menyerah. Aku juga menyerah. Aku juga menyerah. Yao, bagaimana? Kau yakin bisa menang? Sayang sekali si Asing Mian. Aku tinggal 2 langkah lagi untuk menang. Kalian semua dengar? Pemenangnya adalah putriku. Pelatih Song, kurasa pertandingan ini tidak perlu dilanjutkan, kan? Meskipun kalah di babak terakhir, gadis skill ini memenangkan 10 permainan catur. Harusnya dinyatakan menang. Sekali, hanya permainan terakhir yang kalah. Kemampuan seperti ini sudah menjadi jenius di antara para jenius. Iya, sangat hebat. Apalagi pertandingan. Hebat. Putriku sekarang jadi perwakilan tim nasional. Hei, Song Xingye, cepat bawa gadis kecil ini pulang. Jangan menangis di sini, memalukan. Mian Mian, tidak apa-apa. Aku akan menemanimu. Aku hanya kurang 1 langkah lagi untuk menang. Si Asing Mian, kau yakin masih mau melanjutkan?
Sudah berakhir. Mulai sekarang, kau sudah kalah. Aku hanya menemanimu sampai akhir saja. Kakak Xingya, Nyan menang. Bolehkah aku pergi makan kue strawberry denganmu? Yo, apa gadis kecil ini bicara omong kosong? Hei, Xia Xingmian, kau pikir kemenangan ini hanya diputuskan dari omongan? Semua orang baru saja dengar, jelas-jelas putriku yang menang. Yo, keluarkan satu jurus lagi, biar dia kalah dengan ikhlas. Apakah tidak ada cara lagi? Aku kalah. Yo, kau sudah gila? Hah? Kau mau dipenjara lagi? Tidak. Pasti ada masalah. Geledah dia, juga Sang Xingye. Mereka pasti curang. Lancang sekali kau. Di area ini semua dipasang CCTV. Lagi pula, kami tidak berkomunikasi. Atas dasar apa kau menuduhnya? Sudahlah, keadilan pertandingan adalah keputusan komite penyelenggara kejuaraan. Bukan sembarang orang dengan satu dua kata bisa memfitnah orang lain. Baik, kita tunggu komite kejuaraan. Aku tidak percaya. Dia jenius hebat macam apa. Jangan bahas aku dulu. Xiao Yao, kenapa kau menyentuh anting saat bertanding? Itu jimat keberuntungan dari ibuku. Aku sudah terbiasa. Di pertandingan sebelumnya kenapa tidak memakainya? Kami membeli sebelum pertandingan ini. Ada apa ini? Sekarang aksesoris juga kalian periksa. Jika ini hanya anting biasa, kenapa alat pengganggu bereaksi terhadapnya? Menurutmu orang yang curang itu, kau Xia Yaoyan? Ini akan kubawa ke komite pengawas untuk diperiksa kembali. Pelatih Song, ini adalah alat bantu dengar. Jika ini cuma alat bantu dengar, bawa saja untuk diperiksa. Itu akan membuktikan kalian tidak bersalah. Aku ingin semua diperiksa. Aku tidak percaya kalian tidak punya cara untuk bermain curang. Hasil pemeriksaan sudah keluar. Earphone untuk kecurangan. Ya ampun, dia curang sekali. Sungguh tidak tahu malu. Pantas saja ekspresinya aneh saat bermain catur tadi. Xia Yaoyao, ini kemampuan yang sebenarnya. Curang, tidak bisa menerima kekalahan, penipuan. Orang seperti ini bisa mewakili tim nasional. Yo, kau sangat mengecewakanku. Meskipun tanpa curang, kau adalah pemain yang sangat berbakat. Atas nama komite penyelenggara kejuaraan, aku nyatakan Xiao Yao. Hasil pertandinganmu tidak sah. Tidak, putriku adalah wakil tim nasional. Dia tidak curang. Kalau ada yang curang, pasti mereka. Periksa tubuh mereka. Periksa Song Xingye dan Xia Xingmian. Pasti mereka yang curang. Bu, sudah. Xia Xingmian memang lebih baik dariku. Aku memang tak sebanding dengannya. Xiao Yayo, kami dapat pemberitahuan. Kamu tidak lolos kualifikasi tim nasional. Sekarang, pengampunan khususmu dicabut. Ikut kami untuk menghadapi pengadilan. Jangan melawan. Semua ini gara-gara kalian. Kalian tunggu saja. Aku akan kembali dan membunuhmu. Wah, ya ampun. Ternyata mereka cuy. Sudah, harap tenang semua. Sekarang, mari secara resmi mengucapkan selamat pada wakil tim nasional kita, Xia Xingyan. Mian, kau terlalu banyak makan permen belakangan ini. Makanya gigimu berlubang. Setelah pulang nanti, berikan toples permenmu ya. Terlalu banyak berpikir saat main catur jadi ingin makan permen. Hanya saja sedikit tidak terkendali. Siapa yang tahu gigi anak-anak begitu rapuh? Tidak mau, kau kan bukan ibuku. Aku akan serahkan ke Bibi Xia. Kalau diberikan ke ibuku, maka aku tidak akan bisa makan permen lagi. Lebih baik kau berikan padamu saja. Aku sudah alihkan perhatian sipir saat kau dan Yao Yao keluar. Orang-orang ini ternyata masih bisa keluar dari dalam sana. Wah, secepat ini sudah keluar dari penjara. Jangan-jangan kabur dari penjara. Jangan ikut campur urusan orang. Selama kalian tidak mengincar Mian, aku tidak akan ikut campur. Mana mungkin? Kalau kalian pergi ke rumah sakit lain, masih ada kesempatan untuk gabung di rumah sakit keluarga Song kami. Tidak mungkin terjadi. Demi bisa keluar sampai mematahkan kaki saudara sendiri. Aku benar-benar kaku. Apa yang kau bicarakan? Patahkan kaki apa? Bicara harus pakai bukti. Mereka jatuh dari tempat tidur. Mereka jatuh dari tempat tidur juga ada hubungannya denganmu kan? Sipir penjara! Sipir penjara! Ada masalah di sana. Ayo periksa. Lihat kan? Kalian semua hanya dijadikan alat pelarian mereka saja. Mereka langsung pergi. Tanpa pedulikan kalian. Jangan biarkan mereka benar-benar lolos. Sepertinya penjaga tidak becus. Tenanglah. Di rumah sakit Song, mereka tidak akan bisa kalah.
Bagaimana denganku? Gimana? Aku harus ke departemen mana? Departemen Perlindungan Khusus. Jangan berkeliaran. Kau dengar? Kuserahkan padamu. Baik. Kakak Shinja. Sekarang dia tidak ada waktu mengurusmu. Aduh! Tidak ada waktu lagi. Berikan obatnya. Setelah lama di penjara, tubuhmu tidak kuat lagi. Sudah terlambat. Tusuk dia. Hei, hati-hati. Kakak Shinja, cepat kemari. Sudah datang. Jangan halang. Aduh. Ibu. Oh, ibu. Ibu. Yang tadi itu sangat berbahaya. Jangan lakukan lagi, mengerti? Kakak juga ya. Tuan Muda, mereka semua sudah ditangkap. Kirim mereka ke negara Mia. Beritahu mereka di sana. Seumur hidup tidak boleh kembali. Baik. Aku tidak mau pergi. Kau ke sana kita bisa mati. Aku tidak mau pergi. Ya Allah, cepat lari. Mian, kau buat ibu sangat ketakutan. Kalau bukan karena melihat berita di TV, ibu tidak akan tahu ada begitu banyak kejadian di rumah sakit. Sinja, kau tidak apa-apa. Bibisya, kami baik-baik saja. Berkat Mian. Ibu, besok antar aku ke sekolah ya. Di sekolah aman. Setidaknya dengan begitu, ibu bisa lebih tenang. Aku juga perlu tumbuh dewasa lebih cepat. Mian, kau baru 3 tahun. Sekolah mana yang mau menerimamu? Meski sekolah bisa menerima anak usia 3 tahun, tapi sampai saat ini belum ada anak yang bisa lulus tes masuk sekolah kami. Bagaimanapun, aku punya kecerdasan orang 18 tahun. Tes masuk anak 3 tahun ini tidak mungkin sulit, kan? Ini pertama kalinya Mian kami tertarik dengan sekolah. Hasil tesnya tidak penting. Yang utama adalah memberinya pengalaman. Tesnya harus dilakukan sendiri. Ibu bisa berdiri bersama saya. Kau pergi saja, sayang. Kau duduk di sana ya. Anda bisa lihat dari sini bersama saya. Anak-anak yang kesini biasanya dipaksa orang tuanya, yang datang dengan keinginan sendiri, baru anak Anda saja. Kemarin saat dia memberitahuku, reaksiku sama sepertimu. Sejak kecil, dia tidak pernah menunjukkan bakat istimewa apapun. Menurutku, dia bahkan tidak akan mengerti soalnya. Sudah selesai. Sudah aku bilang, dia cuma main-main saja. Mana mungkin bisa selesai secepat itu. Mari kita lihat hasilnya dulu. Apa Mian salah tekan tombol? Di sini ada semua catatan jawaban. Dia menjawab semua dengan benar. Kalau anak jenius yang kami cari. Kalau Nyonya Sia tidak keberatan, saya akan mengajar anak ini langsung. Sekolah kami pakai sistem kelas kecil. Setiap kelas tidak lebih dari 5 anak. Di kelas saya, kebetulan kurang 1 anak. Ternyata Mian kita sepintar ini ya. Anak jenius. Mian, mau belajar dengan kepala sekolah tidak? Aku mau. Salah satu murid saya akan datang sebentar lagi. Saya permisi dulu. Kalian bisa jalan-jalan di area sekolah. Nanti urus pendaftaran ya. Halo, Bu Guru. Aku sangka Song Xingye dan aku punya selera yang sama dalam memilih guru. Kau masih kecil. Kesini untuk menderita. Bukan begitu. Aku sendiri yang mau datang. Kau bilang kau bodoh. Kau memang beneran bodoh. Waktu kecil, aku aja bolos terus. Kau malah buru-buru mau sekolah. Xingye, Mian, kalian saling kenal. Dia ini anak sahabat Meiko. Bibisya, aku masuk ke sini umur 5 tahun. Langsung dapat pelajaran SMP. Mian baru 3 tahun. Bibi sudah mengirimnya ke sini. Bukannya itu kejam. Kau tidak boleh menjelek-jelekan ibu. Sudah mulai melindungi istri rupanya. Ibu, aku datang atas kemauanku sendiri. Belakangan ini keluarga kita mengalami banyak masalah. Aku terus sibuk bekerja. Menitipkan Mian pada orang lain, itulah yang membuatnya banyak menderita. Karena Mian sangat pintar. Jadi, dia pasti datang ke sekolah ini karena pengertian dan mengkhawatirkanku. Jangan khawatir. Aku juga akan bekerja di sini. Aku bisa jaga dia. Karena kita semua sudah saling kenal, aku merasa tenang menitipkan Mian pada kalian. Mian juga bisa menjaga diri sendiri. Mari
Mari kita beri selamat pada Xia Xingmian yang memenangkan medali emas lomba melukis anak-anak nasional. Dasar anak haram, gara-gara kau ibuku jadi koma. Kau membuatku seperti tikus jalanan bersembunyi ke sana kemari. Bahkan aku harus kerja sambilan untuk biaya pengobatan. Kenapa Xia Xingmian bisa hidup begitu gemilang? Aku tidak terima. Aku tidak terima. Untuk merayakan kemenangan Mian-Mian bersama kalian semua, Nyonya Xia mengundang kita untuk makan kue bersama. Kenapa aku merasa wajahnya familiar? Tunggu dulu. Tunggu dulu. Ada apa, Mian-Mian? Apa Mian-Mian lapar? Bu Guru sudah siapkan yang besar untukmu. Wah. Semakin besar kuenya, semakin beracun, Mian-Mian. Akhirnya tibalah hari kematianmu. Jika dia benar-benar Xiaoyu, maka kue itu pasti ada racunnya. Tapi aku tak bisa membuat semua orang percaya padaku. Makan kue saja tidak seru. Main pisau air lebih menyenangkan. Main pisau air. Lihat ini. Aku mau nyusul. Jangan seperti aku. Memang anak jenis pintar bermain ya. Wajah kakak kotor. Biar aku bersihkan. Jangan seperti aku. Ya Mian, aku mohon. Aku mohon. Aku tidak akan menaruh racun dalam kue lagi. Aku lagi, aku mohon. Kau bilang apa? Kau berani meracuni anak-anak? Mian, cepat bawa semuanya ke kolam air. Biar ibu urus penjahat ini. Baiklah. Aku tidak akan membiarkan kalian menangkapku. Song Xingye. Aku bisa jelaskan. Berkat kau, kakak Er dan kakak San ditangkap. Tapi, meskipun kau bisa menebus kesalahanmu, itu tidak akan mengubah kejahatan yang kalian lakukan. Lepaskan aku! Lepaskan tanganku! Kalau begitu, aku akan melepaskanmu. Xia Xingmian dasar jalan kecil! Burunan Xiaoyu melarikan diri karena takut dihukum. Sengaja melukai orang, ditembak mati di tempat. Anak kecil, kau bisa tidak sih? Bisa, bisa. Kalau Mian-Mian tiup. Jangan bergerak terus. Lukanya nanti makin sakit. Dengan cara ini cepat sembuh. Ada apa denganmu? Meski Mian-Mianmu baru 3 tahun, cara dia merawat orang sudah seperti menantu kecil saja. Siapa yang kau sebut menantu kecil? Mian-Mianku memang baik dan pengertian. Maksudku, dia akan jadi istri kecil untuk Xingye. Aku benar-benar tidak tahu apa yang Mian-Mian lihat dari Xingye. Kenapa? Xingye ku tidak bagus. Di dunia ini, tidak ada yang pantas untuk Mian-Mianmu. Mian-Mian kami 3 tahun sudah masuk sekolah untuk anak berbakat. Sedangkan Xingyemu baru masuk 1 umur 5 tahun. Secara kecerdasan dia tidak sebanding. Bicara soal kecerdasan, memang seharusnya perempuan lebih pintar kan? Kalau tidak begitu, bagaimana Mian-Mian bisa mengatur Xingye? Tapi harus jelas dulu ya. Xingyemu lah yang akan masuk ke keluarga Mian-Mian kami. Masuk ke keluarga ya masuk saja. Orang biasa belum tentu seberuntung ini. Saat Mian-Mianmu berumur 18 tahun, kita suruh mereka tunangan. Sudah diputuskan. Kalian membunuh Yaoyaku. Tidak akan kubiarkan kalian hidup tenang. Sudah 15 tahun, tidak ada yang menunggu kita lagi. Kakak San, benar kan? Apa mungkin kakak Ta dan yang lain pergi ke negara Mian dan bisa kembali hidup? Atau mungkin sebenarnya Yoyo belum mati? Mana mungkin? Kau pikir keadilan itu serendah rokok murahan yang kau hisap?
Orang jahat seperti kita tidak akan mendapat akhir yang baik. Yang penting bisa dihisap. Jangan rokok lagi. Bibi Chen? Bibi Chen, bukannya kau sudah meninggal? Aku tidak mati. Aku hanya mengalami koma. Aku bertahan karena Yao Yao membayar pengobatanku setelah 15 tahun. Sekarang aku bangun. Siapa bilang orang seperti kita tidak dapat akhir yang baik? Demi Yao Yao, demi Ta, Si, Fu, dan Liu. Kita harus cincang Xia Qing dan Xing Nian berkeping-keping. Dan rebut semua milik keluarga Si. Jadi maksudmu, kau tahu cara mengalahkan mereka? Hari ini, aku akan memberikan hadiah untuk keluarga Si. Anda siapa? Aku adalah ayah kandung Xia Xingnya. Kalau bukan karena Chen Lan menemukanku, mungkin aku masih menyapu di depan pintu penjara ini. Lu Chengting, susah payah aku mencarimu. Untuk apa mencariku? Jangan bilang kau ingin aku bertanggung jawab. Uang aku ambil dari keluarga Xia sudah kau habiskan buat judi, jariku hampir saja dipotong. Aku mau mengajakmu melakukan sesuatu yang besar. Kita rebut kembali semua milik keluarga Xia. Kau ini hanya perempuan desa. Kau bisa apa? Hah? Kau hanya pembantu orang kaya selama puluhan tahun. Memangnya bisa mengalahkan CEO wanita itu? Pikir. Lama jadi pembantu di keluarga Xia. Cara-cara orang kaya sudah kupelajari semua. Rahasia Xia Qing itu aku jauh lebih paham darimu. Apa maksudmu? Aku tidak hanya bisa menemukanmu, tapi juga bukti penipuanmu. Kalau kau tidak mau kembali di penjara, maka ikutlah denganku. Kau... Aku sudah mencari tahu. Anak keluarga Song itu akan adakan pesta kedewasaan untuk Xing Nian. Yaitu hari ini. Ini adalah kesempatan terbaik kita. Sebenarnya hadiah apa, Kakak Xingye? Kenapa begitu misterius? Selamat untuk akhir kekiniannya yang berusia 18 tahun. Selamat ulang tahun saya. Selamat ulang tahun, cantik. Kau membuat perayaan sebesar ini untukku. Apa tidak takut yang baru keluar penjara buat ribut? Tenang saja, keamanan aku yang bertanggung jawab. Kalau mereka datang, mereka akan terjebak. Rencanamu itu mana mungkin aku tidak tahu. Kau sudah lama ingin menangkap mereka, iya kan? Betul sekali. Kecerdasanmu hasil didikanku ya. Wah, lihat siapa ini. Bukankah ini CEO Xia yang terhormat? Perayaan kedewasaan yang begitu mewah. Bagaimana? Kami yang sebagai kakak kandung bahkan tidak pantas mendapatkan undangan. Kalian anggap kami mempermalukan kalian begitu? Baru 15 tahun berlalu, dan kalian sudah melupakan ikatan masa kecil kita. Hah? Ibu, inikah putri kesayangan yang ibu besarkan? Tidak tahu terima kasih dan mengingkari keluarganya? Kalian masih berani muncul? Kami datang hanya untuk melihat kalian para jalang hancur. Membuat kami hancur. Lucu sekali. Jasingnya, kau berani memukulku? Kau berani memukul KR? Kau keterlaluan. Apa kau lupa kami sudah dipenjara 15 tahun? Sepertinya selama ini kalian sudah lupa kekuatan Tinjuko. Jangan terpancing. Kakak Earl, Kakak Sang. Jika kalian datang dengan tulus ke upacaraku, aku menyambut kalian. Tapi jika datang untuk buat kekacauan, aku terpaksa minta kalian keluar. 15 tahun berlalu, Song Xingye. Tidak kusangka kamu semakin suka menumpang makan ya. Kenapa sekarang begitu menuruti kata wanita? Benar-benar jadi menantu keluarga Xia. Kalian iri, karena aku bisa hidup enak. Lagi pula kalau terlalu lama di sini, kalian akan terkena masalah. Sudahlah. Kalian anjing yang menggonggong sembarangan. Cepat panggil tuan kalian keluar. Kau tidak mau keluar. Baiklah, Satpam. Bawa mereka pergi. Hajar sampai babak belur. Hajar sampai tuan mereka muncul. Song Xingye, dasar laki-laki numpang. Lihat saja nanti. Xia Qing membunuh suaminya sendiri. Xia Xingyan menyiksa ayah kandung. Tidak bisa diampuni. Xia Qing membunuh suaminya sendiri. Xia Xingyan menyiksa ayah kandung. Tidak bisa diampuni. Ibu dan anak keluarga Xia begitu kejam. Apa benar-benar wanita jahat? Lu cantik, kau binatang. Dulu kau mengambil semua uang hasil jerih payahku. Berselingkuh dengan pembantu. Sekarang masih berani memfitnah kami. Pergi.
Dulu kau tidak memberiku makan, aku digantung dan juga dipukul. Memaksaku tanda tangan perjanjian untuk pergi. Aku kabur karena tidak bisa bertahan hidup meski kau membenciku. Jangan sebarkan rumor yang bisa menghancurkan reputasiku. Kau bilang ibu menyebarkan rumor. Mana bukti kami menganiaya dan menyiksamu? Xia Xingmian, kau ini anak durhaka. Aku mohon semua orang bantulah aku. Aku mohon si kecilnya. Sudah bicara panjang lebar, kalian tidak punya bukti kan? Akulah buktinya. Aku pembantu keluarga Xia, Chen Chunlan. Ini adalah kontrak saat Xia Qing mempekerjakanku. Puluhan tahun aku di keluarga Xia. Adalah masa yang paling kelam dalam hidupku. Aku menyaksikan langsung ibu dan anak itu menyiksa Lu Chengting. Aku ingin sekali membelanya, tapi mereka malah menindasku juga. Meski Xia Qing mengancamku, aku diam-diam merekam ibu dan anak itu sebagai bukti penyiksaan Lu Chengting. Lihat ini. Ini yang kutunggu selama ini untuk mengungkap kejahatan mereka ke hadapan publik. Semua foto-foto itu palsu. Kalian pasangan brengsek. Berani-beraninya bersekongkol memfitnah aku dan Mia. Drama memukul ayah kandung ini hanyalah pembuka saja. Membuat grup Xia tenggelam di opini publik hingga bangkrut adalah yang utama. Direktur Xia, gawat. Harga saham anjlok. Hampir melewati batas aman. Dan banyak investor kecil sedang berusaha mengakuisisi saham kita. Kalau begini terus, kendali grup Xia akan jatuh ke tangan orang luar. Lihat ini. Ini hasil kerja kerasku selama bertahun-tahun. Juga Ersan dan Liu. Semua harta kami. Hanya untuk Han. Hanya untuk saat ini. Aku akan buat grup Xia berganti pemilik. Aku akan menyeret Xia Qing dan Xing Nian dari puncak awan menuju ke dasar neraka. Sekarang kalian berlututlah, merangkaklah dan mohonlah padaku. Mungkin aku akan berbaik hati, mengampuni nyawa kalian. Atau mungkin aku akan beri kalian posisi sebagai pembersih toilet di rumah keluarga Xia. Grup Xia hari ini ternyata akan diakuisisi oleh seorang pembantu. Ini seperti cerita di novel. Keluarga Xia pantas mendapatkannya. Sungguh memuaskan. Bibi Chen, sepertinya racun yang disuntikan Xiao Yao Yao ke tubuhmu benar-benar sudah merusak otakmu. Di saat seperti ini, kau masih berani bicara besar padaku? Kakak Tingye, apa kau sudah siap? Rencana kebangkitan telah dimulai. Direktur Xia, luar biasa. Harga saham melonjak, posisi short selling hancur. Kita menang. Grup Xia bertahan. Sekali. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa dalam waktu sesingkat ini mengumpulkan dana sebanyak itu? Chen Chunlan, katanya pasti berhasil. Hah? Aku terasa aku kesini. Aku tidak percaya. Grafik saham ini pasti palsu. Karena sekarang kau tarik uangmu, kita semua akan tamat. Shen Chunlan, Lu Qingting. Kalian pikir semua orang seperti kalian yang suka memfitnah dan memalsukan data? Grup Xia kami selalu jujur dan terbuka, tidak pernah melakukan hal yang merugikan. Dan tentu saja tidak terjebak orang licik seperti kalian. Apa mereka terlihat bohong? Hah? Mereka pandai pura-pura. Kau tidak boleh percaya mereka. Kalau konten kini, semua usaha kita akan sia-sia. Perdansa. Oh. Lu Chengting, kamu begitu cepat berkhianat. Maka jangan salahkan aku. Nasib buruk Lu Chengting hari ini adalah akibat perbuatannya sendiri. Lu Chengting dapat balasannya. Dia pantas menerimanya. Untung aku punya buktinya. Aku bisa membuktikan. Dia secara ilegal mengalihkan dana grup Xia. Lihat ini. Sepertinya Lu Chengting ini bukan orang baik. Ibu dan anak keluarga Xia mungkin hanya membela diri. Plotnya berubah drastis. Jangan-jangan bukti penyiksaan Lu Chengting juga palsu. Aku sudah tahu Chen Chunlan bukanlah perempuan yang baik. Tidak kusangka secepat ini mereka saling menjatuhkan. Kupikir mereka sangat hebat. Ternyata biasa saja. Sepertinya semua yang kupersiapkan tidak akan terpakai. Bukan hanya palsu, kenapa juga direncanakan oleh Chen Chunlan? Jangan rokok lagi. Bibi Chen? Bibi Chen, bukannya kau sudah meninggal? Aku tidak mati. Aku hanya mengalami koma. Aku bertahan karena Yao Yao membayar pengobatanku setelah 15 tahun. Sekarang aku bangun. Siapa bilang orang seperti kita tidak dapat akhir yang baik? Demi Yao Yao, demi Ta, Si, Wu, dan Liu. Kita harus cincang Xia Qing dan Xing Nian berkeping-keping. Dan rebut semua milik keluarga Xia. Chen Chunlan, kau itu ular berbisa. Bersembunyi sebagai pembantu di keluarga Xia lebih dari 20 tahun. Memanfaatkan kepercayaan. Diam-diam membawa putri kandungmu Xiao Yao Yao ke dalam keluarga Xia sebagai anak angkat. Bukan hanya itu,
Dia jelas setuju anak angkat keluarga Xia untuk menyerang keluarga Jasinian dan juga merebut semua harta mereka. Chen Chunlan! Bukannya kau bilang ini pasti untung? Aku sudah kehilangan seluruh tabunganku. Semuanya hilang. Cepat kembalikan uangku. Chen Chunlan! Kalau kau tidak kembalikan uangku, salah satu dari kita harus mati. Akan ku lawan sampai mati. Aku datang ke sini untuk balas dendam. Aku tidak berencana keluar hidup-hidup. Apa yang dia pegang di tangannya? Apa maksudnya? Bertahun-tahun di keluarga Xia, aku rencanakan semuanya. Demi putriku Yao Yao. Tapi putriku Yao Yao sudah meninggal 15 tahun lalu. Bertahun-tahun sejak kematiannya. Orang-orang yang menyebabkan kematiannya masih hidup dengan begitu bahagia. Bagaimana menerimanya? Apa aku bisa menerimanya? Hari ini meskipun aku harus mati, aku akan bawa kalian semua bersamaku. Jangan bergerak. Jika ada yang bergerak, aku akan ledakan bomnya. Kalian semua akan mati. Bibi Chen, tenanglah dulu. Kau mau berapa? Kita bisa duduk dan membicarakannya. Berapa? Aku mau nyawa putriku. Bisakah menggantinya? Baik, nyawa dibayar nyawa. Biarkan mereka pergi dulu. Mian Mian. Cepat panggil polisi. Jangan bergerak. Xia Xingmian, nyawamu itu apa artinya? Hah? Aku ingin kalian semua mati bersamaku. Chen Chunlan! Apa kau sudah gila? Lepaskan aku. Lepaskan. Lepas. Cepat pergi kalau mati kita nanti bersama. Mian. Cepat pergi. Cepat pergi. Jangan harap bisa kabur, Nadia. Cepat pergi. Jangan harap bisa kabur. Mian Mian! Kakak Singye, bangun. Kakak Singye, kau tidak boleh mati. Kakak Singye, kau tidak boleh mati. Aku tidak mengizinkanmu mati. Kakak Singye. Kakak Singye, kau tidak boleh mati. Aku tidak mengizinkanmu mati, Kakak Singye. Ternyata si kecil bodohku ini sangat tidak ingin aku mati. Sang Singye, kau berani menakutiku. Kau tidak apa-apa. Mian Mian, apakah bersedia menerimaku jadi bagian keluargamu? Tidak boleh menolak. Kau yang bodoh. Kalau mau menjadi menantu harusnya aku yang melamar. Kenapa kau keras kepala? Apa belum cukup kucium? Dipersilahkan pasangan serasi kita tampil bersama. Jingjing, pertunangan ini hanya dihadiri oleh kita tanpa tamu undangan sama sekali. Apa tidak terlalu sepi? Tenang, bersih. Semua orang sebelumnya ingin melihat keluarga Xia dipermalukan. Tidak ada satupun yang pantas hadir. Kebahagiaan Yanmia dan Xingye cukup kita saja menyaksikannya. Ibu, Bibi Song, cepatlah ke tahap selanjutnya. Aduh, kenapa kau terburu-buru sekali? Biarkan Bibi Song bicara sebentar dulu. Mian, ini adalah harta pusaka keluarga Song. Meskipun seharusnya diberikan saat pernikahan, tapi hari ini saat pertunangan. Aku berikan padamu lebih dulu. Anggap saja ini tanda keluarga Song menerimamu. Ah, Bibi, ini terlalu berharga. Dengarkan ibu, ini ketulusan, bukan formalitas. Benar, ini memang ketulusan hati. Anggap saja pengakuan dari keluarga kami untukmu. Kalian berdua jalani hubungan dengan baik. Saat hari pernikahan nanti, Bibi akan memberikan semua formalitas yang seharusnya. Terima kasih, Bibi Song. Aku mengerti. Kau benar-benar hebat. Aku belum sempat memberikan sesuatu pada anak-anak. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Hanya saja aku menunggu hari ini. Sudah terlalu lama. Mian, aku mencintaimu. Xingye, aku juga mencintaimu.